Kisah Qabil dan Habil ini bermula ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kepada Adam alaihi salatu wassalam. Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan bahwa Adam ini diberikan keturunan 40 dari seluruh putra-putrinya. Setiap Hawa melahirkan selalu kembar, laki-laki dan perempuan, sehingga Hawa melahirkan sampai 20 kali. Setelah kemudian putra-putra Adam tumbuh menjadi besar, dan yang paling besar adalah Qabil dan juga Habil, maka turunlah syariat Allah Subhanahu wa taala untuk Adam alaihi salatu wassalam menikahkan keduanya dengan cara silang. Artinya kembaran Habil menikah dengan Qabil, dan kembaran Qabil menikah dengan Habil. Begitulah syariat di zaman itu. Karena memang belum banyak manusia, tapi syariat ini tentu tidak berlaku pada agama Islam. Akan tetapi di sinilah syaitan datang kepada Qabil dan mengatakan, "Ya Qabil, tidakkah kau lihat bahwa saudari Habil itu jelek, tidak cantik, sementara saudari kembarmu itu sangat cantik. Jangan mau kau menikah dengan saudarinya Habil." Di sinilah permulaan syaitan menanamkan sifat hasad kepada Qabil. Dan kita tahu bahwa hasad adalah penyakit yang pertama kali Allah maksiati di langit dengan hasadnya iblis kepada Adam. Maka dia juga penyakit yang pertama kali ditanamkan di bumi, hasadnya Qabil kepada Habil. Dan hasad itu penyakit yang bahaya karena akan menghancurkan. Berapa banyak yayasan-yayasan yang hancur gara-gara ada orang hasad di dalamnya. Berapa banyak pendidikan jadi hancur gara-gara orang yang hasad di dalamnya. Berapa banyak organisasi jadi hancur. Yang korban kalau pendidikan tentu wali muridnya. Karena terkadang ada orang-orang yang merasa bisa, merasa benar sendiri, kemudian menyingkirkan yang lainnya karena hasad. Akhirnya yang jadi korban bukan pengurus, tetapi anak-anak didik yang sekolah di situ. Berapa banyak masjid-masjid juga hancur kepengurusan gara-gara hasad. Akhirnya programnya terhenti dan begitu seterusnya. Karena hasad itu menghancurkan agama. Begitulah sabda Nabi SAW. Ketika syaitan berhasil menguasai Qabil, kemudian menanamkan sifat hasad, maka dia datang protes kepada bapaknya Adam alaihi salatu wassalam dan tidak mau. Tapi Adam itu orang tua cerdas. Dia bukan orang tua yang diktator, tidak. Akhirnya dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meminta agar Allah mencarikan jalan keluarnya akan putra-putranya ini. Maka turunlah wahyu kepada Adam agar kedua putranya ini mendekatkan diri kepada Allah dengan cara kurban. Lah, Habil ini adalah sahibul masyiyah, memang suka ternak, dan yang diternak adalah kambing. Sementara Qabil ini sahibul zar'i, suka menanam buah-buahan. Lah, Habil ini memang terwarisi sifat Adam. Makanya ketika nanti kisahnya Habil meninggal dunia, Adam ini sedih. Karena sebenarnya kalau seandainya Adam alaihi salatu wassalam meninggal dunia, maka yang akan mewariskan kenabiannya itu Habil. Tetapi Allah takdirkan dengan hikmah yang Allah kehendaki, Habil dibunuh Qabil. Akhirnya Allah anugerahkan seorang anak satu-satunya yang lahir tidak kembar, namanya Syith, nanti sebagai penerus kenabian Adam alaihi salatu wassalam, dan kisahnya cukup panjang. Tapi yang jelas akhirnya keduanya berkurban. Qabil ini memang sudah ada sifat hasad, sehingga dia tidak tertarik untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, karena menurut dia hasilnya sama saja. Makanya dia kurban asal-asalan, mengambil buah-buahan yang tidak layak untuk dikurbankan. Sementara Habil yang memang mewarisi sifat-sifat Adam, dia tahu bahwa persembahan kepada Allah berbeda dengan mempersembahkan sesuatu kepada makhluk. Dan dia ambil kambing yang paling baik. Dan sifat kurban di zaman itu diletakkan di atas gunung. Tanda diterimanya kalau ada halilintar, kemudian membawa api dan membakar. Tanda ditolaknya tidak disentuh api.
Dan Allah takdirkan ketika itu yang diterima korbannya Habil dan ditolak korbannya Qabil. Di sini Allah mengatakan fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Yang satu diterima, yang satu ditolak. Lah hasad yang memang sudah menghujam di dada Qabil ini semakin besar ketika korbannya ditolak, seolah-olah ini rekayasa ayahnya. Makanya kemudian sifat hasad inilah menjadikan Qabil pun kemudian mengatakan kepada Habil, la aqtulanna, saya akan bunuh kamu. Subhanallah. Tidak terbesit pada anak-anak Adam untuk membunuh seseorang kecuali pada hati si Qabil. Sekali lagi karena akarnya dari hasad. Tapi Qabil ini subhanallah, Habil ini orangnya baik. Dia tidak melayani ancaman daripada saudaranya. Justru dia berusaha menenangkan dan mengatakan dengan kata-kata yang sangat lembut, la imbasatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulah. Kalau seandainya kamu hendak membunuhku, silakan bunuh aku, dan saya tidak akan membalas ancamanmu untuk membunuhmu. Bukan berarti Habil itu lemah, Qabil itu kuat, tidak. Bahkan dalam sejarah Qabil itu memiliki badan kekar, Habil itu orangnya kecil. Kalau seandainya berkelahi, Qabil itu pasti kalah dengan Habil. Tetapi kekuatan itu, kata Nabi SAW, kekuatan itu bukan karena pandai bergulat, tetapi kekuatan itu adalah orang yang bisa menguasai nafsunya. Begitulah sabda Nabi SAW. Kenapa Habil tidak menjawab tantangan Qabil? Satu, kata beliau, inni akhafullah rabbal alamin, karena aku takut kepada Allah. Subhanallah. Habil hanya mengatakan, sesungguhnya aku hendak menggabungkan dosaku dan dosamu. Kalau kau bunuh aku, maka seluruh dosaku akan kuberikan kepadamu, dan engkau akan menjadi penduduk neraka, dan itulah balasan orang-orang zalim. Jadi kalau seandainya orang itu dizalimi di dunia, kemudian tidak dibalas dengan kezaliman yang sama, maka dosa kita diberikan kepada orang yang menzalimi kita, dan kelak dia akan menjadi penduduk neraka. Maka akhirnya kemudian Qabil pun makin marah kepada Habil. Suatu ketika kemudian Habil ini telat pulang, maka Adam alaihi salatu wassalam mencari-cari mana Habil, karena telat pulang setelah mengembala. Maka Adam memerintahkan Qabil untuk mencari saudaranya. Carilah saudaramu. Maka dicarinya. Disinilah kesempatan setan untuk memperkuat hasadnya Qabil, yang memang sebelumnya hendak membunuh Habil. Rupanya dilihatnya Habil sedang tertidur. Lihat bagaimana liciknya Qabil ini. Dia ambil batu, kemudian dibenturkan di kepalanya, mati. Dari situlah kemudian terjadilah pembunuhan pertama di alam semesta yang dilakukan Qabil kepada Habil, akibat penyakit hasad yang ditimbulkan iblis laknatullah alaih. Dan ini keberhasilan yang gemilang dari iblis, mulai mampu untuk menghasut putra-putra Adam alaihi salatu wassalam. Maka akhirnya kemudian dijelaskan, fatawwa'at lahu nafsahu qatla akhi faqatala. Maka Qabil pun semakin kuat untuk membunuh saudaranya, dan betul-betul dibunuhnya. Fa asbaha minal khasirin. Jadilah Qabil menjadi hamba-hamba Allah yang rugi. Ma'asyiral muslimin, lah ketika kemudian jasadnya sudah meninggal, dia tidak tahu bagaimana cara menguburkannya, karena memang belum ada orang meninggal ketika itu. Tidak tahu bagaimana cara fardu kifayah bahasa kita. Tetapi tiba-tiba fa ba'atsallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Maka tiba-tiba Allah kirim burung gagak. Burung gagak ini, ada dua burung gagak bertengkar. Kemudian yang satu gagak ini membunuh gagak yang lain. Akhirnya kemudian setelah mati saudara gagaknya ini, kemudian oleh paruh dan tangannya dikoreklah kemudian bumi itu, dan dimasukkan saudaranya, dikuburkan. Dari situlah Qabil melihat bagaimana cara menguburkan manusia yang meninggal. Makanya di situ akhirnya dia mengatakan, qala ya wailatah a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwariya sawata akhi fa asbaha minan nadhimin. Duhai celaka aku, kenapa aku lemah tidak seperti gagak itu? Coba kalau seandainya aku memiliki pengetahuan seperti gagak itu, sudah kukuburkan.
Akhirnya kemudian dia pun termasuk orang-orang yang menyesal. Bukan karena tobat menyesal, tidak. Hanya karena tidak tahu bagaimana memperlakukan jenazah. Maka setelah kemudian Qabil ini pulang dan tidak bersama Habil, tentu Adam alaihi salatu wassalam yang sudah mengetahui hasad Qabil kepada Habil sudah curiga. Ketika betul-betul kemudian mengetahui bahwa Qabil ini membunuh Habil, maka sedihlah Adam alaihi salatu wassalam, menangis terus. Bahkan ibundanya Hawa alaihi salam juga sama. Lah ketika itu kemudian Qabil pun membawa saudarinya kemudian kabur dari atas perbukitan, kemudian mereka tinggal di lembah. Maka disinilah Allah subhanahu wa ta'ala pisahkan dua kelompok. Yang satu kelompok di atas al-haq, pengikut Adam alaihi salatu wassalam, dan satu kelompok pengikut Qabil yang merupakan antek daripada iblis, laknatullah, hidup di bawah, hidup di lembah.